Dardiawan. Saya akan menjelaskan soal-soal sosiologi bersifat non-etis. Artinya dalam sosiologi bukan persoalan baik buruk tentang suatu fakta. Akan tetapi yang dipentingkan adalah A. Untuk menjelaskan suatu fakta secara analitis, B. Untuk merekayasa suatu fakta, C. Fakta yang sesuai dengan kenyataan dan akal sehat, D. Fakta untuk membentuk teori-teori baru, E. Tujuan yang hendak dibuat dalam kehidupan manusia. Jawabannya A. Untuk menjelaskan suatu fakta secara analitis. Karena pembahasan dalam sosiologi tidak memperdebatkan baik atau buruknya, akan tetapi lebih berfokus kepada penjelasan secara mendalam tentang bagaimana suatu permasalahan itu kemudian dapat terjadi di suatu lingkungan sosial. Lanjut ke soal yang ke-12. Sosiologi bekerja dengan cara observasi terhadap kenyataan dan akal sehat, serta hasilnya tidak spekulatif. Sifat sosiologi yang berkaitan dengan pernyataan tersebut adalah A. Sifat empiris, B. Sifat teoritis, C. Sifat kumulatif, D. Sifat non-etis, E. Sifat kategoris. Jawabannya A. Sifat empiris, karena sosiologi bekerja dengan cara observasi terhadap kenyataan sehat, serta hasilnya tidak spekulatif. Yang 13. Hubungan peranan antara sosialisasi dengan kepribadian adalah A. Sosialisasi dan kepribadian masing-masing berjalan sendiri-sendiri. B. Kepribadian tidak hanya dipengaruhi oleh hasil sosialisasi. C. Tidak ada hubungan sama sekali. D. Peranan sosialisasi kecil sekali dalam pembentukan kepribadian. E. Terbentuknya kepribadian ditentukan oleh peranan sosialisasi. Jawabannya E. Terbentuk kepribadian ditentukan oleh peranan sosialisasi. Karena kepribadian seseorang itu ditentukan dengan siapa yang bersosialisasi. Apabila sosialisasinya buruk, maka memberikan pengaruh terhadap dia. Begitu juga sebaliknya, seandainya sosialisasinya baik, maka ia akan baik juga. Soal yang selanjutnya, di lingkungan sekolah, seorang siswi tidak diperbolehkan memakai pakaian seragam yang terlalu ketat dan pendek, serta memakai rok pendek di atas lutut. Aturan ini termasuk salah satu jenis norma. A. Agama, B. Kesopanan, C. Kepribadian, D. Kebiasaan, E. Hukum. Jawabannya B. Kesopanan, karena tidak sopan dan agama juga telah melarang hal tersebut. Yang ke-15, bagi pengendara sepeda motor diwajibkan membawa SIM dan STNK, serta harus memakai helm. Apabila ada yang melanggar, harus ditilang. Contoh perilaku tersebut merupakan penerapan jenis norma 1. A. Agama, B. Kesusilaan, C. Kesopanan, D. Hukum, E. Kebiasaan. Jawabannya D. Hukum, karena adanya hal tersebut bersangkutan dengan hukum, baik hukum Indonesia ataupun negara yang lainnya. Oke, terima kasih Mang Herdi. Bagus ya presentasinya ya. Lengkap jawabannya ya. Nah, Om Bom ingin bertanya nih kepada Mang Herdi. Nah, kita balik lagi yang ke nomor 11 nih. Kira-kira kalau misalkan tadi dijelasin sosiologi bersifat non-etis. Nah, sebenarnya dalam ilmu sosiologi itu ciri-cirinya ada apa aja, Mang Herdi? Ada sifat non-etis, ada sifat etis, Om, sama empiris. Apalagi? Coba ulangi lagi. Yang pertama apa? Yang pertama empiris. Empiris, terus? Teoritis. Ya. Teoritis, kumulatif, dan non-etis. Oke, kalau misalkan tadi kalau non-etis artinya apa? Non-etis adalah itu, Om, cara observasi melihatnya sosiologi terhadap kenyataan dan akal sehat. Bukan, kalau tadi yang non-etis yang tadi setelah dibacakan. Kalau non-etis artinya apa tadi, Mang Epan? Mang Epan, Mang Herdi. Iya, Mang Herdi, maaf. Mang Herdi apa? Dalam sosiologi bukan persoalan baik atau buruk tentang suatu fakta, akan tetapi yang dipentingkan adalah untuk melihat, untuk mendalami pembahasan dalam sosiologi tidak memperdebatkan baik atau buruknya, akan tetapi lebih berfokus kepada penjelasan secara mendalam tentang
secara mendalam. Oke, bagus Mang Herdi. Nah, jadi tidak mempersoalkan baik atau buruknya fakta. Kalau misalkan empiris, artinya apa Mang Herdi? Empiris Om. Ya, Empiris teh iya aduh hilaf per apa Kenapa? tadi? empirisnya. Ya, itu yang nomor 12, nomor 12 yang sudah dijelasin sama Mang Herdi. Itu kan membahas tentang empiris. Nah, bisa diulas lagi empiris itu artinya? Empiris adalah kenapa Om? Sosiologi bekerja dengan cara observasi terhadap kenyataan dan akal sehat serta hasilnya tidak spekulatif. Nah, oke. Jadi coba kesimpulannya Mang Herdi. Tadi sosiologi bersifat teoritis sama sosiologi bersifat empiris. Sok, jelasin lagi supaya lebih paham. Sosiologi bersifat teoritis itu tidak melihat terhadap baik atau buruknya suatu kejadian, akan tetapi lebih berfokus kepada penjelasan secara mendalam tentang bagaimana suatu permasalahan itu kemudian dapat terjadi di suatu lingkungan. Sedangkan sifat empiris itu adalah sosiologi bekerja dengan cara observasi terhadap kenyataan dan akal sehat. Jadi ini sosiologi itu sebagaimana kenyataannya seperti itu, maka kenyataannya juga seperti itu, yang ada juga seperti itu, dan begitu juga akal sehat dan diterima oleh akal sehat serta hasilnya juga tidak spekulatif. Oke, bagus Mang Herdi. Itu tadi sosiologi bersifat non etis ya, bukan teoritis ya Mang Herdi ya. Ya, jangan sampai kebalik ya. Oke, jadi kalau yang non etis tidak mempersoalkan baik atau buruknya. Nah, oke, sekarang satu lagi Mang Herdi. Kalau misalkan contoh dari norma hukum, norma agama, norma kesopanan. Nah, berikan contohnya Mang Herdi kira-kira dalam kehidupan sehari-hari di pesantren. Contoh dari norma agama apa? Norma kesopanan apa? Norma hukum apa ya? Sok dijelasin Mang Herdi. Norma agama semisal melaksanakan sholat 5 waktu. Norma hukum mentaati peraturan pesantren. Dan norma satu lagi norma kesopanan seperti kita harus sopan terhadap orang besar dan kasih terhadap orang kecil. Orang besar tuh seperti apa Mang Herdi? Maksudnya orang yang lebih tua ya, menghargai, menghormati, ya misalkan menghormati kakak kelasnya. Oke, cukup Mang Herdi. Ada yang mau ditanyakan Mang Herdi di presentasinya? Insya Allah tidak ada Om. Tidak ada, cukup ya. Paham ya? Oke, sip. Ya, makasih.